berbicara tentang filsafat dari peristiwa Isra wal Mi'raj, dan ini bisa diterapkan di dalam hidup dan kehidupan kita. Dari jam yang ada ini agar supaya kita bisa bawa pulang. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, nata'allam min durusil Isra'i wal Mi'raji asya'a katsiratan. Kita bisa belajar daripada peristiwa Isra Mi'rajnya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu banyak hal yang kita bisa terapkan di dalam hidup dan kehidupan kita. Minha annal faraja ya'ti ba'da syiddah wa anna as-sa'ata ta'ti ba'da dhiq wa anna al-'ata'a ba'da al-mana'. Yang pertama, kita bisa belajar dari peristiwa yang terjadi pada mukjizatnya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diungkapkan oleh Imamul Busiri dalam burdahnya, saraita min haramin lailan ila harami kama saral badru fi dajin minad dulami wa bitta tarqa ila an nilta manzilatan min qabi qausaini lam tudrak wa lam turami wa qaddamat ka jami'ul anbiya'i biha wa rusli taqdima makhdumin ala khadami. Kita bisa belajar dari peristiwa Isra wal Mi'rajnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama, bahwa kesuksesan itu datangnya sesudah mengalami bertubi-tubi ujian. Kesenangan itu sesudah mengalami kesulitan. Hadiah itu sesudah mengalami berbagai macam penolakan. Ini mukjizat Isra wal Mi'rajnya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taruh di otak kita, karena Isra Mi'raj ini menurut orang Bekasi, bahasa kitanya healing. Apaan? Apaan itu? Jalan-jalan. Jalan-jalan itu identik dengan kesenangan. Ini kesenangan yang Nabi dapetin. Kalau pakai bahasa Betawi, orang ujuk-ujuk dapat. Tapi sesudah mengalami bertubi-tubi ujian yang menimpa Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ujian itu Bapak dan Ibu bila ditimpakan kepada kita, belum tentu kita sanggup untuk menerimanya. Kita urut dari awal. Tadi dibaca tuh maulidnya, di mana Nabi lahir kagak lihat wajah baba. Umur 2 bulan dalam kandungan ibunya, abahnya meninggal dunia. Apatah lagi Nabi digendong sama bapaknya, orang pernah. Dibagi duit sama babanya, kagak pernah. Dibeliin mobil-mobilan, kagak pernah. Dibeliin sepatu, apalagi iPhone, kagak pernah. Lihat wajah babanya, kagak. Pada
bandingkan kita sama Nabi, enakan kita, enakan Nabi. Enakan kita, enakan Nabi. Halo, nah ini minta jam 12, sudah ngantuk. Enakan kita, enakan Nabi. Enakan kita, masih ketemu kau. Umur 6 tahun, ibunya mati. Kalau orang Bekasi nyebutnya mati apa meninggal? Mati apa meninggal? Meninggal. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa meninggal. Mati apa meninggal? Terserah dah bahasa. Umur 6 tahun ibunya meninggal dunia. Maknanya sudah enggak ada kasih sayang ibu. Dan Nabi, abang tidak punya, adik tidak punya, sebatang kara, umur 6 tahun. Pada bagian ini, enak kita, enak Nabi. Enak kita. Ini ujian. Terus aja ujian demi ujian yang luar biasa. Puncaknya saat Nabi usia 51 tahun, istri beliau Sayyidatuna Khadijatul Kubra radhiyallahu anha meninggal dunia. Berikutnya pamanda beliau Abu Thalib meninggal dunia. Sampai dikenal dalam sejarah Islam, tahun itu namanya Amul Huzun, tahun duka cita. Nabi itu punya bini Siti Khadijah ini benar-benar sakinah, rumah. Bahasa Arabnya bapak dan ibu namanya maskan, tempat sakinah. Makan sakinah, tempat ketenangan. Bila Nabi stres di luar sana, bingung, pulang ke rumah, lihat wajah bini doang, puyengnya hilang. Itulah Siti Khadijah. Moga bapak-bapak ini kayak begitu. Udah di luar puyeng, di rumah udah bini, udah kayak Kapolda ya. Ada nggak yang diomelin bini ini? Nggak ada. Kelihatan dari wajahnya bininya solehah semua. Yang kita omongin adalah orang mana-mana yang ada di sini. Itu Siti Khadijah baru ketemu doang, enak punya bini, ngamalin ajaran Islam. Baru pulang aja Nabi ditanya mau makan dulu atau mau mandi, minumnya mau air hangat apa air adem, mandinya pengen air panas ataukah air dingin. Begitulah Siti Khadijah kalau menyambut suami kalau pulang. Pertanyaannya, bininya bapak-bapak kayak begitu enggak? Luar biasa. Berarti bininya bapak-bapak kayak Siti Khadijah. Amin ya Rabbal. Tapi dari nyengirnya saya curiga. Ini Siti Khadijah. Nabi mengalami ujian demi ujian sampai Nabi ekspansi ke Taif 120 kilo dari Mekah, jalan kaki. Coba pikirin, kita rumahnya dekat dengan Al-Ikhlas, masih naik motor. Ada nggak yang kayak gitu? Yang mana orangnya? Itu sudah. Setelah peristiwa ini terjadilah mukjizat yang dikenal dengan Al-Isra wal Mi'raj. Nabi ngalami bertubi-tubi ujian. Maka bila kita yang hadir di filsafatnya ngalami ujian yang macam-macam ujiannya, ada yang ujiannya diomelin bininya mulu,
satu bini diem aja, nggak ada yang ngomel barang atu. Bener nggak? Bener nggak? Emang apa? Udah mati. Alhamdulillah bini saya masih hidup. Udah begitu aja. Tandanya ngomel. Udah begitu. Yang sabar. Karena itu Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Al-Hikam beliau menjelaskan la tastaghrib wuku al-aqdar ma dumta fi hadhihi dar li'annaha ma barazat illa ma huwa mustahiq wasfiha wa wajibu naqdiha. Anda jangan heran bila terjadi berbagai macam problem kehidupan selama Anda masih ada di negeri dunia. Mengapa demikian? Karena memang sudah menjadi karakter dunia negeri ujian. Nabi tidak pernah fokus pada problem, tapi Nabi fokusnya pada solusi. Dan ini yang harus kita ambil pada bagian ini dalam hidup kita. Karena itu tidak boleh Bapak dan Ibu kita doa sebagai umatnya Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Allah ya Rabb, hindarkan aku dari ujian. Kita nggak boleh doa kayak begitu, nggak boleh. Ini orang nggak paham tentang ajaran syariatnya Sayyiduna Muhammad. Kenapa? Nggak boleh kita doa hindarkan aku dari ujian. Logikanya, ada anak kelas 1 SD di ujung harapan. Dia bilang sama gurunya, Pak Guru, hindarkan aku dari ujian. Kata gurunya, iya baik. Maka temennya naik kelas 2, ini bocah kelas kenapa? Kagak ikut ujian. Tahun besok lagi Pak Guru, hindarkan aku dari ujian. Temennya kelas 3, ini bocah kelas kenapa? Kagak ujian. Temennya lulus SD, ini orang kelas. Temennya sarjana, ini kelas kenapa? Kagak ujian. Maka orang bodoh yang doanya hindarkan aku dari ujian. Orang dunia negeri ujian. Segala sesuatu ada karakternya hadirin. Yang namanya laut, karakternya ada ombak, kadang gede, kadang kecil. Kita tidak boleh berdoa, ya Rabb, hilangkan ombak dari lautan. Dia tidak paham. Kalau pengen kagak ada ombak, mainnya di Koba, di Empang. Benar nggak? Benar nggak? Begitu, saudara. Kita bukan doa menghindarkan ombak, karena tugas kita mengendalikan perahu kita. Bagaimana ngadepin ombak gede, bagaimana ngadepin ombak kecil, supaya perahu kita selamat dari Tanjung Priok umpamanya menuju Tanjung Karang Lampung sebagai negeri tujuan. Begitulah dunia. Dunia ini negeri ujian. Tidak ada yang hadir yang ikhlas. Hatta Pak Yainya sama mengalami ujian juga sama. Enggak ada yang kagak diuji, enggak ada. Jangan kita merasa malang sendiri. Makanya kalau ngaji kayak begini nih, nanya sama temennya, Bang, namanya siapa, tinggal di mana, kerja apa, ngobrol kalau ngaji tuh sebelum guru datang. Kalau kita udah ngobrol, bakal nyengir yang tadi
besar. Bagaimana ngadepin ujian kecil? Tugas kita mengendalikan hati kita supaya selamat dari negeri dunia menuju negeri tujuan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi tidak fokus pada ujian, tapi fokus pada solusi. Dan ini yang harus kita kerjakan. Bila bapak dan ibu pegal ngadepin anak, aduh gua puyeng banget. Bocah kelakuannya, zaman sekarang nih, pegel kita jadi orang tua. Itu fotokopi kita zaman dulu. Enyak kita lebih parah pegelnya ngadepin kita. Boleh tanya tuh sama tetangganya kita, Nyai, gimana? Saya di kecilnya, aduh toh, bengal banget tuh kamu, parah banget begitu. Sekarang aja udah demen main masjid, main majelis, rada baikan dikit. Itu juga umurnya udah 50, anak kita baru 15, kita baru insaf umur 50, kan masih 35 lagi. Ya sabar, di dunia, emang dunia negeri ujian. Bahkan Nabi sampaikan asyaddukum bala'an al-anbiya fal-amsal fal-amsal. Yang paling berat cobaannya yang pangkatnya Nabi, lalu di bawahnya, lalu di bawah. Timbang diomongin orang aja kita udah usah miring kiri. Bang Mamat ya, kurang apa gua baiknya sama dia. Waktu tinggal di Bekasi gua tuh yang nyariin rumahnya buat kontrakan. Memang sekarang aja dia usahanya maju, kita miring kanan. Memang dasar dia kelakuan kayak gitu, najong banget, najong tuh apa ya? Saya dengar tuh orang Petai ngomong kayak gitu, najong banget, najong. Miring kiri lagi. Yang kita pikirin malamnya ngapain dia kira? Ngorok, nyenyakan, nyenyak. Kita nggak bisa tidur ini kalau mau jujur, ulah dia, ulah kita. Ngapa dikerjain? Buangnya kayak begitu. Lihat di Pegadaian, itu rumus hidup. Tulisannya gede tuh di Pegadaian, mengatasi masalah, tambah masalah. Itu tambah tuh. Tapi kita ngambil tulisannya aja, mengatasi masalah, tanpa masalah. Itulah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi kayak kita, Jahal ya, gua nyolong duit dia kagak, gua gebuk keluarga dia kagak, tapi kelakuan dia sama gua kayak begitu. Miring kanan, wis Islam gak nyampe Bekasi. Kalau Nabi kayak kita, Nabi gak pikirin Abu Jahal dia nanam berenuk, buahnya gak bakalan duren. Saya mau nanam duren, gak bakalan berenuk. Begitu, nanamnya yang baik-baik aja. Orang berbuat jahat urusan dia dengan Allah. Kita fokus bagaimana menjadi umatnya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayak zaman akhir yang ditulis dari tema yang di WA sama saya, Ustaz Kaji Sabi'i, Isra Mi'raj. Roah, tapi temanya ini ngomongin berkah di tengah banyaknya fitnah terhadap guru. Aku yakin bahwa barokah guru itu nyata dan terlihat namun dapat dirasa. Jadi begini, kalau ujian nasab itu kita nggak perlu puyeng, yang kita puyengi nasib. Benar nggak? Nasab usah puyeng. Begitu. Apain yang kayak begitu? Itu bukan ujian buat habaib, bukan. Ujian buat kita. Inilah yang paling penting. Maka barokah guru, bagaimana kita harus lurus pada salaf kita. Ini yang paling penting. Maka saya suka bilang ini namanya hujan badai. Kalau kita melek, kelipan. Yang cakep merem sampai Allah rapikan semua itu. Maka kita fokus
Banyakin baca sholawat. Orang yang tukang baca sholawat tidak bakalan terganggu dengan ini dan itu, nggak bakalan. Kita nggak usah capek. Akhirnya kita diadu ribut pribumi sama pribumi yang kagak-kagak. Jadi musuhan. Yang enak orang non-muslim nyengir aja. Oh ngapa kita? Kita fokus mengikuti syariat Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang yang udah jelas mau ngapain? Saya ajak tuh saudara kita dari ujung Kerawang untuk menemui bagaimana alur nasab ini sampai ke Singapura, sampai Malaysia, Thailand, nanti bakal menuju Gujarat, Malabar, menuju Indonesia. Mau ngapa kita kesana-sana? Kita mikirin nasib kita, masuk surga apa kagak mikirin. Nggak usah mikirnya kaya-kaya begitu, bukan kelas kita. Begitu, udah kita kelas ini aja nih, biar selamat kita. Nggak usah nyela ini, nyela itu. Biarkan itu dan kita berdoa kepada Allah, ya Rabb, kelasnya kiai aja goyang. Itu yang kiai. Kalau Allah mau cuti bisa. Apalagi kita kuya kiai bukan. Bener gak? Dia kiai aja udah miring. Apalagi kita yang kiai, yang kalah. Maka kita banyakin kata Imamul Haddad yang rotibnya dibaca oleh banyak kaum muslimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Nabi ajarin sebelum salam sholat, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi. Baca ini biar kita nggak kesana nggak kemari, yang jadi puyeng nyala ini nyala itu. Kapan ibadahnya kita? Udah, ini mau ujian, memang dunia negeri ujian. Saya banyak yang bilang sama saudara-saudara kita para habaib, kalau kita mau udah lebih merem aja nih. Ini ujian badai nih, melek repot, untung dicela lagi, diem. Nanti kalau kita bantu, diem aja, biar nggak ribut. Akhirnya keberkahan hilang dalam hidup kita dengan mencela sana, mencela sini. Udah pegang kita ya Nur Ali, ya Muhajiri, yang belajar banyak para habaib. Udah pegang erat, gigit dengan gigi geraham. Udah cukup. Mau ngapain lagi kelas kita? Emang sekelas ya Nur Ali kita? Emang sekelas ya Muhajiri kita? Kan kagak, sebuku hitam juga kagak. Mau ngapain hidup kita? Dunia negeri ujian, saudara. Dan kesuksesan adanya sesudah bertubi-tubi ujian. Bila ada orang sukses, jangan mirip sama kesuksesannya. Tanya sama dia kalau dia dagang, bang, abang ini dagangnya sukses, berapa kali ditipu? Dia bakal bilang udah sering. Uji. Sampai ada orang nyalon pemimpin, lalu jadi pemimpin, tanya, bang sekarang jadi presiden itu udah berapa kali gagal? Sering. Tanya anda sama Pak Bowo kalau kau percaya. Emang kenal. Jadi ujian itu biasa. Di dunia diuji, macam-macam ujian kita. Ada yang ujiannya sama tetangga, ada yang ujiannya sama saudara, ada yang ujiannya anak, ada yang ujiannya istri, ada yang ujiannya suami, ada yang ujiannya murid, ada yang ujiannya guru. Ini macam-macam. Ingatin, inna hadhihi dunya darul halal la darul jaza. Inna hadhihi dunya darul imtihan la darul ihsan. Dunia ini negeri ujian. Kita jangan menghindar dari ujian. Ujian macam-macam. Ujian.
Sampai ada yang ngomong, ini kapan ceramahnya berhentinya? Saya dulu dari sore ini lonjol sila lonjol. Kan saya tahu itu. Aku tengah 12 saya tutup ya. Udah belum? Nata'allam min durusil Isra'i wal Mi'raj bi annal faraja ya'ti ba'da syiddah. Kita bisa belajar dari peristiwa Isra Mi'raj bahwa kesuksesan itu adanya sesudah bertubi-tubi ujian. Maka kita hidup harus nyantai. Bagaimana biar kita hidup nyantai? Kalau bikin baju, ngukurnya jangan di badan orang lain. Benar nggak? Benar nggak? Kalau ngukurnya di badan orang lain, bagaimana kira-kira? Kegedean, kalau enggak, kekecilan. Kalau pengen pas, ngukurnya di badan siapa? Bu, di badan siapa? Sendiri. Itu catat ibu kita tuh jawabannya. Moga rezekinya luas. Kita hidup begitu, Bu. Tetangga kita direktur, lakinya. Laki kita kondektur. Emang si ujungnya sama. Tur, depannya beda. Jangan gaya kita kayak gaya tetangga. Jangan suami kita diukur kayak suami tetangga. Namanya pakai baju di badan orang lain, ribut mulu rumah tangga. Ukurlah di laki kita, ukur kita. Begitulah kita jadi laki. Ukur apakah kita sudah menjalankan seluruh ajaran Nabi bagaimana menjadi suami yang baik. Ini yang kayak begini, sehingga kita menyadari kekurangan kita dalam hidup, supaya nggak ribut mulu. Itu ya Allah, marah ribut sampai dia kata sama bininya, lo mama jadi wadon, geblet banget geblet. Saya nanya tuh sama Pak Sapi, geblet itu apa? Itu bahasa Betawi artinya bapaknya goblok. Kan parah banget. Sama bininya dikata rajanya goblok, kan luar biasa. Yang paling aneh yang udah kata dia bininya geblek, malam dia tidur sama orang geblek. Coba tanya sama siapa aja yang tidur sama orang geblek adalah orang ya situ geblek itu. Maka yang sabar dalam hidup, ujian banyak, macam-macam ujian, dan ujian bukan untuk merendahkan kita, tapi ujian untuk meningkatkan derajat kita. Pahami ini. Sopir saya udah diri di pintu, maknanya suruh ditutup. Udah paham belum? Ya udah, kalau udah paham, satu aja. Tadinya mau 7 saya mau sampein, cuma udah tengah 12, kasihan. Saya harus menyampaikan di lain kesempatan. Kalau boleh besok-besok saya naik jam 10 lah paling telat. Jangan jam 11. Jauh saya pulangnya. Ini dari pagi, sopir saya dari jam 6 subuh belum nyampe rumah ini. Tadi maghrib masih ada di Kabupaten Tangerang ini. Bisa dari sono jam 8, lari-lari jam 10 nyampe lagi. Saya pikir langsung bicara. Enggak juga, masih lama, maulid belum kelar. Segini aja, di lain kesempatan bedoin kami, maklumin kami. Kami tidak bisa memanjangkan terkait Isra Mi'raj, falsafahnya, apatah lagi kisahnya. Di lain kesempatan kita baca Fatihah yang pertama untuk yang wakafin tanahnya buat Masjid Al-Ikhlas, lampu, karpet,
kipas, dan segalanya. Yang sudah meninggal dunia, kubur mereka Allah jadikan rokok di riyadil jannah. Yang masih hidup, yang andil dan berkontribusi pada kemakmuran Masjid Jami Al-Ikhlas, moga diberi panjang umur, sehat walafiat, dimudahkan urusan dunia dan akhiratnya. Alaihim hadiyatan minna suratul Fatihah. Yang kedua, buat kita bersama yang hadir, dengan kita hadir di majelis Ruahan Akbar dan Isra Mi'raj ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mi'rajkan ruhani kita, sehingga tadinya kita mengalami kesulitan, Allah mi'rajkan menjadi kemudahan. Yang tadinya kita ada pada titik kebodohan, Allah mi'rajkan menjadi berpengetahuan. Yang tadinya kita mengalami kesempitan, Allah mi'rajkan menuju ke lapangan. Yang tadinya kita bernasib su'ul khatimah, Allah mi'rajkan menjadi husnul khatimah. Husnul khatimah, husnul khatimah. Al-Fatihah. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, sekelumit ini yang Allah mudahkan untuk disampaikan. Singkatnya, kita jangan alergi dengan ujian, sebab ujian tidak merendahkan kita, akan tetapi meningkatkan derajat kita di sisi Allah. Mintalah solusi terbaik. Yang rambutnya gondrong jangan musuhan sama tukang cukur, makin jauh dengan tukang cukur makin gondrong dan acak-acakan. Yang hidupnya banyak problem jangan jauh dengan Allah, makin jauh kita dengan Allah makin kusut problem kita. Ini yang dapat disampaikan. Wallahul muwaffiq